Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Yahudi Israel seringkali dianggap sebagai salah satu pendukung setia Dajjal pada akhir zaman. Saat ini, kaum Yahudi Israel sedang gencar melakukan berbagai upaya untuk menyambut kedatangan Mesias yang mereka percayai akan memimpin dunia di akhir zaman. Mereka meyakini bahwa Mesias ini akan membawa perubahan besar dan menjadi pemimpin global. Dalam keyakinan mereka, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mempercepat kedatangan Mesias tersebut. Yang salah satu syaratnya adalah semua umat Yahudi harus kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu Israel. Tanah Palestina dianggap oleh kaum Yahudi sebagai tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, langkah pertama yang dianggap esensial oleh kaum Yahudi adalah mengumpulkan kembali seluruh bangsa Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk kembali ke Israel. Proses ini disebut sebagai aliyah, yang berarti pendakian atau kembali. Sejak tahun 1948, setelah berdirinya negara Israel, terjadi migrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari berbagai negara menuju Palestina, yang mereka yakini sebagai tanah yang dijanjikan. Dan hingga saat ini, diperkirakan sekitar 7 juta orang Yahudi telah bermukim di Israel. Namun, meskipun banyak yang telah kembali ke Israel, sebagian besar komunitas Yahudi masih tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat misalnya, terdapat sekitar 6 juta orang Yahudi yang masih menetap. Di Prancis, terdapat sekitar 460.000 orang Yahudi. Sementara di Kanada, ada sekitar 393.000 orang. Di Inggris ada sekitar 292.000 orang, dan di Argentina terdapat sekitar 175.000 orang, dan di Rusia ada sekitar 150.000 orang. Selain itu, komunitas Yahudi yang juga ditemukan di berbagai negara lain, termasuk di Indonesia, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Kaum Yahudi juga mengklaim bahwa tanah Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk merebut dan mengklaim hak atas tanah yang dihuni oleh rakyat Palestina di Yerusalem. Saat ini, kota Yerusalem sebagian besar telah berada di bawah kendali dan pemerintahan Israel. Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu situs suci bagi umat Islam, seringkali dijaga dan diawasi oleh militer Israel guna mencegah bentrokan antara umat Islam Palestina dan kelompok Zionis. Di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa, terdapat sebuah tembok besar yang dikenal sebagai tembok ratapan. Tembok ini menjadi salah satu tempat suci bagi umat Yahudi, di mana mereka sering melakukan ritual meratap dan juga berdoa. Tembok ratapan adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, yang diyakini sebagai bagian dari bait suci pertama yang didirikan oleh Raja Sulaiman atau Solomon sebelum dihancurkan. Selain klaim atas Yerusalem, ada syarat lain yang dipercayai oleh sebagian kalangan Yahudi Israel dalam menyambut kedatangan Dajjal, yaitu dengan menghancurkan Irak. Dan tindakan ini dianggap sebagai balas dendam atas perlakuan Kaisar Nebukadnezar, penguasa Babilonia yang pernah menghancurkan bait suci pertama dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah mereka. Dalam sejarah, sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Kaisar Nebukadnezar II menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan membawa orang-orang Yahudi ke dalam pengasingan di Babilonia. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Yahudi, dan keinginan untuk membalas dendam atas perlakuan tersebut tetap hidup dalam ingatan kolektif mereka. Kampung Nebukadnezar terletak di wilayah Babilonia kuno, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah negara Irak modern. Oleh karena itu, negara Irak dianggap harus dihancurkan. Dan inilah yang menyebabkan serangan dari pendudukan terhadap negara tersebut terus berlangsung hingga hari ini. Serangan ini dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam rangkaian peristiwa akhir zaman yang dipercayai oleh sebagian kelompok Yahudi Israel. Selanjutnya, syarat ketiga yang dipercayai oleh Yahudi Israel untuk menyambut kedatangan Dajjal adalah dengan menghijaukan bumi Palestina. Dan dalam keyakinan mereka, Mesias hanya akan turun ke Israel jika keadaan bumi Palestina sudah subur dan hijau. Untuk mencapai hal ini, mereka melakukan upaya menghijauan tanah Palestina dengan menanam pohon yang dikenal sebagai pohon gorkot. Dalam ajaran Islam, pohon gorkot
disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pohon Yahudi. Dan hadis ini menggambarkan peran pohon Gorkot di akhir zaman, ketika kaum Yahudi akan bersembunyi di balik pohon-pohon tersebut untuk menghindari kejaran umat muslim dalam perang akhir zaman. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, dan mereka akan membunuh kaum Yahudi hingga tidak ada seorang pun yang bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saat ini, di Israel pohon Gorkot ditanam dalam jumlah yang sangat banyak. Penanaman pohon ini tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan tanah Palestina yang telah berhasil mereka kuasai, tetapi juga sebagai sarana untuk mengundang dan menyambut kedatangan Dajjal di akhir zaman menurut keyakinan mereka. Dengan penghijauan tersebut, tanah Palestina yang sebelumnya gersang kini menjadi lebih subur dan hijau, sesuai dengan syarat yang mereka percayai harus dipenuhi sebelum kedatangan Mesias atau Dajjal. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Israel adalah upaya untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman pada masa lalu. Tujuan ini sering disebut dengan konsep Eret Yisrael Heslema atau Israel Raya, yang mencakup wilayah yang terbentang dari dua sungai besar, yaitu Sungai Nil di Afrika hingga Sungai Eufrat di Irak. Bagi Israel, batas negara yang mereka perjuangkan saat ini adalah wilayah yang berada di antara dua sungai tersebut. Jika kita perhatikan, bendera Israel memiliki simbol yang mencerminkan ambisi ini. Bendera tersebut bergambar bintang Daud dengan bentuk segi 6 di tengahnya. Sementara di bagian atas dan di bawah terdapat dua garis biru. Garis biru di atas melambangkan Sungai Nil, sedangkan garis biru di bawah melambangkan Sungai Eufrat. Simbol ini mencerminkan visi besar Israel untuk menguasai wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat, sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai janji Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dengan ambisi besar ini, Israel terus berupaya memperluas wilayahnya dan memperkuat posisinya di kawasan tersebut. Keinginan untuk mencapai visi Israel Raya ini juga terkait erat dengan keyakinan mereka akan kedatangan Mesias atau Dajjal yang mereka yakini akan memimpin dunia di akhir zaman. Bagi sebagian besar kaum Yahudi, kedatangan Dajjal merupakan momen yang sangat dinantikan, karena mereka percaya bahwa Dajjal akan membawa mereka menuju kejayaan dan pemulihan penuh tanah Israel, seperti yang dijanjikan dalam kepercayaan mereka. Dan sahabat, apa itu ritual sapi merah? Ritual sapi merah disebut sebagai langkah awal penghancuran Masjid Al-Aqsa dan pembangunan kuil ketiga Yahudi. Komunitas ultrasionalis Yahudi bahkan telah mempersiapkan altar di distrik Shiloh, tepi barat untuk melakukan ritual tersebut. Tak heran jika ada yang menghubungkannya dengan kiamat. Ritual ini berkaitan dengan penyembelihan dan pembakaran sapi berwarna merah, yang tujuannya yaitu untuk menyucikan sesuatu yang telah najis karena bersentuhan dengan kematian atau jenazah. Ritual ini dilakukan dengan mengorbankan sapi merah, yang nantinya darah dari sapi itu akan dipercikan dan tubuh sapi kemudian dibakar dengan bahan dan cara tertentu. Abu dari pembakaran sapi itu akan dicampurkan dengan air murni yang diambil oleh anak-anak yang dianggap suci dan diletakkan di dalam wadah dari tanah liat. Rabi Yahudi yang melakukan ritual ini juga harus memenuhi persyaratan. Sapi yang digunakan untuk ritual ini juga bukan sapi merah biasa, melainkan sapi betina dengan warna kulit, kuku dan mata yang kemerahan. Sapi yang akan digunakan juga harus sapi yang belum pernah melahirkan, diperah susunya, serta tidak pernah dipakaikan bajak atau tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Ritual sapi merah ini disebut sebagai prasyarat untuk memulai pembangunan kuil Yahudi ketiga yang berada di atas komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Komplek Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan titik kiblat sholat pertama dan menjadi tempat paling suci ketiga bagi umat muslim setelah Madinah dan Mekah. Rencana pelaksanaan ritual sapi merah ini tentu menjadi sangat provokatif di tengah konflik Gaza. Pengingat pelaksanaan ritual yang didorong oleh kelompok sayap kanan Yahudi yang sudah merencanakan pembangunan kuil ketiga Yahudi. Kelompok ini bernama Temple Movement atau gerakan kuil yang telah aktif mempersiapkan pembangunan kuil ketiga
sejak 40 tahun yang lalu. Dalam sejarahnya, terdapat 2 kuil Yahudi, yaitu kuil pertama yang berdiri sejak 1000 sampai 586 sebelum Masehi, dan kuil kedua berdiri pada 515 sebelum Masehi hingga tahun 70 Masehi. Warga Palestina telah bersuara tentang kekhawatiran pembangunan kuil sejak berpuluh tahun lalu, terutama ketika Israel menduduki Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza pada 1967. Kekhawatiran kembali muncul setelah serangkaian konflik antara Israel dan Palestina dan penduduk Al-Aqsa oleh Israel. Kaum sayap kanan Yahudi sendiri telah menyatakan bahwa untuk membangun kuil ketiga, Masjid Al-Aqsa harus dihancurkan, dan situs yang akan dijadikan kuil harus disucikan dengan ritual sapi merah. Sejauh ini, terdapat usaha-usaha untuk mempersiapkan tanah di Bukit Zaitun yang dapat dijadikan tempat untuk melakukan ritual tersebut dan memercikan darah dari ritual sapi merah ke Masjid Al-Aqsa. Meskipun usaha-usaha mempersiapkan ritual tersebut telah dilakukan, dan klaim dari Temple Institute tentang pembangunan kuil akan dilakukan segera, namun beberapa pihak menilai ritual ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Hal tersebut dikarenakan pendukung gerakan kuil yang tidak banyak dan masih memerlukan dukungan dan pengakuan oleh dunia. Meskipun gerakan ini mendapat dukungan dari pemerintahan Israel, tetapi dirasa belum cukup untuk melakukan penghancuran terhadap Masjid Al-Aqsa. Inilah janji Allah kepada kaum Yahudi sebelum kiamat. Yahudi adalah sebuah suku bangsa yang juga merangkap sebagai agama. Kata Yahudi berasal dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yaitu marga Yehuda atau Yahuda. Yehuda sendiri merupakan salah satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub yang hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi dikenal juga dengan nama lain, yaitu Israel. Nama Israel memiliki makna yang mendalam, terdiri dari 2 kata, yaitu Isra yang berarti hamba dan El yang berarti Tuhan. Jadi secara harfiah, Israel berarti hamba Tuhan. Dan nama ini sebenarnya adalah nama yang sangat indah dan penuh makna spiritual. Namun sayangnya, tindakan sebagian orang dari bangsa ini tidak mencerminkan kebesaran makna dan nama tersebut, terutama ketika kita melihat kekejaman yang mereka lakukan di tanah Palestina. Allah Ta'ala di dalam kasih dan sayangnya yang besar mengutus banyak nabi kepada kaum ini. Bahkan jumlah nabi yang diutus kepada Bani Israel melebihi jumlah nabi yang diutus kepada bangsa-bangsa lainnya. Namun meskipun mereka diberi banyak petunjuk melalui para nabi, kaum Yahudi dikenal dengan kesombongan dan keras kepala mereka. Banyak dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka didustakan, dan bahkan beberapa di antaranya dibunuh dengan sengaja oleh kaum ini. Al-Quran menyinggung perilaku ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara Rasul itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh." Kaum Yahudi dikenal telah melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, termasuk membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Meskipun mereka menyadari bahwa tindakan ini tidak dibenarkan, mereka tetap melakukannya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa kaum Yahudi telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa, namun mereka tidak berhasil melakukannya. Bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sering meremehkan dan juga memandang rendah bangsa-bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka adalah yang terbaik dan paling istimewa di muka bumi. Keyakinan ini membuat mereka sering bertindak dengan kesombongan dan merasa superior dibandingkan dengan yang lain. Namun tindakan ini bukanlah kebetulan semata, karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa bangsa Yahudi memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan dan bersikap sombong. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4-5, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu atau Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang satu hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana."
Ayat tersebut diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin memiliki kekuatan di Madinah. Dan dalam sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran, bahkan sebelum datangnya Islam. Salah satu peristiwa besar yang hampir membuat bangsa Yahudi punah adalah penaklukan oleh kekuatan Babilonia dan juga Romawi. Pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar menaklukkan bangsa Yahudi. Peristiwa ini menyebabkan kehancuran besar bagi bangsa Yahudi, termasuk penghancuran bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak dari mereka yang diasingkan dan dipaksa hidup dalam pengasingan di Babilonia. Beberapa abad kemudian, antara tahun 66 hingga 135 Masehi, bangsa Yahudi kembali mengalami kehancuran, kali ini oleh kekuatan Romawi. Penaklukan oleh Romawi menyebabkan mereka terusir dari tanah mereka dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Allah Ta'ala menggambarkan peristiwa pengusiran dan juga kehancuran ini di dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Ta'ala. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka musnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Pengusiran dan kehancuran pertama ini menyebabkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Mereka kehilangan tanah mereka dan banyak yang hidup dalam pengasingan di berbagai wilayah. Kehancuran ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan sosial, karena mereka kehilangan pusat keagamaan dan budaya mereka. Janji Allah Ta'ala yang kedua kepada kaum Yahudi adalah bahwa setelah mereka mengalami kehancuran, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bangkit kembali dan menguasai dunia. Kebangkitan ini digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa, di mana mereka akan mendapatkan kembali kekuatan dan pengaruh yang besar. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, janji ini tampak terbukti. Kaum Yahudi kini berhasil menguasai berbagai lini kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga pemerintahan. Pengaruh mereka begitu kuat di berbagai negara, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Meskipun jumlah orang Yahudi di Amerika hanya sekitar 2% dari total populasi, mereka berhasil mendominasi berbagai sektor penting, termasuk keuangan, media, dan juga teknologi. Di dalam surat Al-Isra ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan juga anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan bantuan kepada kaum Yahudi setelah mereka mengalami kehancuran, sehingga mereka bisa bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Bukti nyata dari ayat ini bisa kita lihat di dunia modern. Kaum Yahudi memiliki pengaruh yang sangat kuat di Amerika Serikat, sebuah negara yang dianggap sebagai pusat kekuatan dunia saat ini. Meskipun jumlah mereka sedikit, namun mereka berhasil menguasai sektor-sektor strategis yang menentukan arah kebijakan dan juga perkembangan global. Selain itu, sebagian besar teknologi canggih yang ada saat ini juga diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Kini terbukti sudah janji Allah Ta'ala yang kedua kepada bangsa Yahudi. Setelah sekian lama mengalami diaspora dan juga pengusiran, bangsa Yahudi berhasil membalas rasa sakit hati mereka dengan menduduki kembali negeri Syam atau yang kini dikenal sebagai Palestina. Tidak hanya berhasil menguasai wilayah tersebut, mereka juga mampu mengalahkan pengaruh kaum muslimin di sana. Bangsa Yahudi yang sebelumnya tersebar dan mengungsi ke berbagai negara, kini berbondong-bondong kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan. Kepulangan mereka ini tidak dapat dicegah maupun dihalau oleh kaum muslimin, seolah-olah takdir sejarah telah kembali berpihak kepada mereka. Kesombongan bangsa Yahudi semakin meningkat seiring dengan keberhasilan mereka di bidang ekonomi dan juga militer yang didukung penuh oleh kekuatan Barat. Dukungan ini memberikan mereka kepercayaan diri yang semakin besar dalam mengukuhkan posisi mereka di Palestina. Sementara itu, penderitaan umat Islam di Palestina yang terus-menerus dijajah oleh bangsa Yahudi
semakin memicu kesedihan dan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Kekejian dan penindasan yang dilakukan oleh Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya sisaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa suatu hari nanti bangsa Yahudi akan mengalami kehancuran dan juga dimusnahkan dari muka bumi. Pada saat itu, kaum muslimin akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang saat ini berada dalam ancaman besar akibat upaya penghancuran yang dilakukan oleh Yahudi di Palestina. Sahabat, ada dua alasan utama di balik usaha Yahudi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Yang pertama, menurut keyakinan mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa terdapat kuil Sulaiman yang tersembunyi. Mereka meyakini bahwa dengan menggali dan juga mengeluarkan kuil tersebut, mereka bisa mengembalikan kejayaan masa lalu. Namun, upaya penggalian ini dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan runtuhnya Masjidil Aqsa yang berdiri di atasnya. Kedua, ada dugaan bahwa Yahudi sengaja melakukan tindakan ini untuk memicu emosi dan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, mereka berharap dapat memecah belah umat Islam dan menimbulkan kekacauan. Namun, dalam keyakinan Islam, di hari-hari menjelang kiamat, kaum muslimin akan bangkit dan merebut kembali tanah Palestina serta Masjidil Aqsa. Pada saat itu, umat Islam di seluruh dunia akan dipimpin oleh seorang keturunan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji Allah yang ketiga ini, meskipun belum terwujud, pasti akan terjadi. Palestina dan Masjid Al-Aqsa akan kembali ke pangkuan umat Islam, sebagaimana pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang pernah menaklukkan bumi Palestina dan juga membebaskan Al-Quds. Kisah penaklukan Palestina oleh Umar bin Khattab adalah salah satu momen bersejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam. Di masa itu, umat Islam tidak hanya berhasil menguasai tanah suci tersebut, tetapi juga menunjukkan sikap toleransi dan keadilan yang luar biasa terhadap penduduknya. Masjidil Aqsa, yang merupakan kiblat pertama umat Islam, diperlakukan dengan sangat hormat dan dijaga kesuciannya. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah yang diberkati, yaitu Palestina, dan akan mendirikan pemerintahan di sana. Tanah Palestina yang dianggap sebagai tanah yang dijanjikan akan menjadi tempat bagi mereka untuk menetap dan juga mengatur pemerintahan mereka. Namun Allah Ta'ala memperingatkan bahwa meskipun mereka akan mendapatkan kesempatan ini, mereka akan melakukan kerusakan yang besar di bumi tersebut. Kehadiran Bani Israel di tanah Palestina tidak hanya untuk menetap, tetapi juga untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai pemimpin di bumi yang diberkati ini. Namun, sejarah menunjukkan bahwa mereka seringkali menyimpang dari jalan yang benar dan melakukan berbagai bentuk kerusakan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat merusak tatanan sosial dan juga keadilan, serta sering melanggar perintah Allah. Sebagai akibat dari perilaku mereka yang korup dan tidak taat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan hukuman kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.